Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmasari dengan NIM 23180079 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Surya Eka Priyana, STMT. Dengan presentasi saya yang berjudul Layanan Konsultasi, Inspeksi, dan Jasa Spesialis Teknik Sipil. Latar belakang. Mengapa topik ini penting? Karena industri konstruksi saat ini punya 3 tantangan besar, yaitu yang pertama, regulasi yang semakin ketat seperti SNI, PBG, dan SLF. Kedua, tuntutan K3 Zero Accident yang wajib dipenuhi. Ketiga, kebutuhan mutu untuk mencegah kegagalan struktur dan rework yang merugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan 3 pilar layanan yang terintegrasi seperti konsultasi, inspeksi, dan jasa spesialis untuk menjamin proyek aman, bermutu, dan patuh regulasi. Tantangan teknik sipil. Di bidang teknik sipil, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, regulasi semakin ketat. Contohnya, SNI Gempa 1726, SNI Beban 1727, sampai persyaratan PBG dan SLF. Kedua, aspek ketiga. Kita dituntut untuk mencapai zero accident sesuai Peraturan Perundangan 50 Tahun 2012. Ketiga, masalah mutu. Kegagalan struktur atau rework bisa menyebabkan kerugian besar dan keterlambatan proyek. Oleh karena itu, peran pihak ketiga yang independen dan kompeten sangat dibutuhkan. Definisi konsultasi teknik sipil. Layanan konsultasi teknik sipil adalah pendampingan oleh tenaga ahli untuk memastikan seluruh proses proyek, mulai dari tahap desain, perhitungan struktur, sampai pelaksanaan berjalan sesuai dengan kaidah teknik sipil dan peraturan. Tujuannya adalah problem solving, optimasi biaya dan waktu, serta memastikan kebutuhan terhadap standar. Ruang lingkup konsultasi teknik sipil. Ruang lingkup konsultasi teknik sipil dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsultasi perencanaan, yaitu studi kelayakan, DED, RAB, RKS, dan perhitungan struktur. Yang kedua, konsultasi manajemen, project manajemen, penjadwalan, pengendalian biaya dan kontrak. Yang ketiga, konsultasi K3 dan lingkungan, penyusunan SMK 3, RKK, dan AMDAL. Keempat, konsultasi geoteknik, penyelidikan tanah, analisis pondasi, dan stabilitas lereng. Metodologi konsultasi. Metodologi kerja konsultasi dilakukan secara sistematis, dimulai dari survei lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudian analisa data dan perhitungan desain, lalu memberikan rekomendasi teknis, selanjutnya supervisi saat implementasi, dan diakhiri dengan laporan dashboard. Tahapan ini memastikan hasil konsultasi tidak hanya berupa laporan, tapi benar-benar diterapkan. Studi kasus konsultasi. Sebagai contoh, pada proyek jembatan bentang 60 meter, ditemukan potensi statement berlebih pada abutment saat penyelidikan tanah. Solusinya adalah redesign pondasi tiang pancang dan dilakukan value engineering. Hasilnya, proyek berhasil menghemat biaya sebesar 850 juta dan mempercepat durasi selama 3 minggu. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan konsultan di awal proyek. Definisi inspeksi teknik sipil. Berbeda dengan konsultasi, inspeksi teknik sipil adalah kegiatan verifikasi. Tujuannya untuk memastikan material dan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar RKS dan SNI. Hal ini berpegangan pada 3 asas, yaitu independen, impartial, dan kompeten, sehingga hasil inspeksi dapat dipercaya oleh owner maupun konsultan manajemen konstruksi. Selanjutnya, ruang lingkup inspeksi teknik sipil.
Ruang lingkup inspeksi meliputi 4 bidang. Yang pertama, material, yaitu uji beton, uji baja tulangan. Yang kedua, struktur, yang meliputi pengukuran dimensi, slam test, uji kuat tekan beton. Yang ketiga, NTD, yaitu meliputi UPV, hammer test, dan uji integritas tiang pancang. Selanjutnya, K3, sertifikasi tower crane, scaffolding, dan alat berat. Semua ini dilakukan untuk menjamin mutu pekerjaan. Selanjutnya, standar, regulasi, dan akreditasi. Dalam pelaksanaan inspeksi, mengacu pada standar nasional dan internasional, seperti SNI, ASTM, ASI, dan AASHTO. Lembaga inspeksi juga harus terakreditasi ISO 17020. Dengan akreditasi ini, laporan inspeksi memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk serah terima serta pengurusan SLF. Peranan third party inspector, verifikasi kepatuhan, memastikan pekerjaan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pengujian dan inspeksi independen, melakukan pengujian material, struktur, dan proses konstruksi secara objektif. Selanjutnya, sertifikasi dan pelaporan audit, menerbitkan laporan hasil inspeksi sebagai dasar sertifikasi dan perbaikan mutu. Studi kasus inspeksi. Contoh, kasus pada proyek gedung 15 lantai. Hasil uji kuat tekan beton tidak mencapai mutu rencana FC 30 MPa. Tim melakukan NTD untuk uji core drill untuk investigasi. Kemudian diberikan rekomendasi perkuatan struktur. Tindakan ini berhasil mencegah kegagalan struktur dan menyelamatkan potensi kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Selanjutnya, definisi jasa spesialis. Layanan jasa spesialis adalah layanan untuk pekerjaan teknik sipil yang bersifat khusus, membutuhkan metode, peralatan, dan keahlian khusus. Tujuannya untuk mendapatkan hasil dengan akurasi tinggi dan dapat menjangkau area yang sulit. Ruang lingkup jasa spesialis teknik sipil. Contoh layanan spesialis di teknik sipil. Yang pertama, investigasi khusus, ground penetrating radar, pile integrity test, cross-sonic. Yang kedua, perkuatan struktur, carbon fiber wrapping, grouting, jacketing beton. Yang ketiga, survey modern, menggunakan door mapping, 3D laser scanning, dan pemodelan beam. Yang keempat, pelatihan, yaitu ahli K3 konstruksi, tes uji beton. Keunggulan kompetitif. Keunggulan jika menggunakan 3 layanan dalam satu pintu adalah integrasi konsultasi inspeksi spesialis, dari konsultasi desain, selanjutnya ke inspeksi pelaksanaan, setelah itu ke spesialis troubleshooting. Yang kedua, jaminan aman sesuai SNI yang lolos SLF. Yang proses hasil pekerjaan strukturnya aman sesuai SNI dan siap lolos uji layak fungsi. Yang ketiga, efisiensi, dapat menghemat waktu dan biaya rework 20-30%. Yang keempat, kompeten, tim SKA dan SKT, yang didukung oleh tenaga ahli sarjana teknik sipil dan bersertifikat. Kesimpulannya, 3 pilar adalah kunci keberhasilan proyek teknik sipil. Ketiganya berfungsi untuk menjamin mutu, standar mutu tinggi dan hasil konsentrasi berkualitas, dan aman, keselamatan kerja, dan keamanan konstruksi terjamin. Yang terakhir, patuh regulasi, yang memenuhi peraturan dan perizinan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya, Fani Rahmasari, dengan NIM 23180079. Banyak salah dan kurangnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.